Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Ayapanum Kosiyum. Koshi adalah anak dari seorang tokoh yang berpengaruh di pemerintahan. Suatu ketika dia diberhentikan polisi yang bernama Ner karena kedapatan Koshi membawa 20 botol minuman wedang jamu. Dan inilah awal pertikaian mereka berdua yang akan menjadi lebih buruk. Dan cerita Koshi dan Ner pun dimulai. Dibuka dengan tarian dipertunjukkan rakyat di desa Mundor. Kemudian di sana terjadi pembunuhan kepada seseorang yang dilakukan orang tak dikenal. Beberapa tahun berlalu, di dalam kawasan hutan lindung, tepatnya tengah malam hari, lewat sebuah mobil yang melintas. Dan di dalamnya ada seorang pemuda yang bernama Koshi Kurien bersama seorang sopir yang bernama Gumaran. Saat itu, Koshi mabuk dan hanya bisa tertidur di kursi belakang. Mereka hendak pulang ke desa Katapana dan mengambil rute melewati daerah Atapadi. Di kawasan hutan lindung, polisi dan petugas cukai sedang melakukan operasi gabungan. Mereka selalu memeriksa kendaraan yang melintas. Koshi yang juga melintas di daerah tersebut ikut diberhentikan untuk diperiksa. Ketika petugas melihat isi dalam mobil, mereka melihat Koshi yang sedang tidur dan di bawah kakinya ada beberapa botol minuman keras. Mengingat daerah Atapadi adalah daerah terlarang alkohol, akhirnya Koshi pun diperiksa oleh mereka. Koshi mengaku kalau ia adalah mantan Havindar, salah satu tentara di India. Jadi minuman alkohol yang ia terima adalah kuota untuk dirinya. Akan tetapi pembelaan Koshi tak membuat polisi terlalu peduli, karena bagi mereka Koshi tetaplah bersalah. Koshi yang masih di bawah pengaruh alkohol membuatnya menjadi tidak kooperatif saat diperiksa petugas. Karena kesal dengan perlakuan petugas, akhirnya dia malah membuat kegaduhan dengan menyerang dan memecahkan kaca mobil petugas polisi. Ayapaner selaku pemimpin dari rahasia tersebut tidak tahan dengan tindakan Koshi. Ia kemudian mengajar Koshi dan membawanya ke kantor polisi karena dianggap melakukan pelanggaran IPC. Koshi bersikeras kalau ia tidak bersalah karena tak melakukan tindakan kejahatan. Ner menjelaskan kalau Atapadi adalah zona bebas alkohol. Walau hanya 12 botol, tetap saja itu pelanggaran. Ditambah lagi, Koshi menganiaya petugas dan membuat keributan. Akhirnya, Ner menyuruh anggotanya membuat laporan VIR atas tindakan Koshi. Saat sedang menyiapkan dokumentasi, ponsel Koshi yang sedang ditahan berdering dan terlihat nama Johnny Anthony yang meneleponnya. Polisi yang tahu kalau Johnny Anthony adalah seorang sutradara besar mengira jika Koshi adalah artis atau editor film. Dan polisi yang masih menahan ponsel Koshi dengan iseng melihat nama-nama kontak di ponsel tersebut. Dia pun mulai membaca nama-nama tokoh besar di India yang salah satunya adalah Pak Vijayan. Seketika semua polisi di sana terkejut karena Koshi mengatakan bahwa itu adalah Pak Vijayan, Inspektur Jenderal Polisi. Mereka akhirnya bertanya-tanya siapa Koshi sebenarnya. Ner juga mendengar dari dalam ruangannya, ikut keluar dan kemudian melepon atasannya yang bernama Satis. Dia mengatakan bahwa orang yang barusan ia tahan selain ex-militer ternyata punya jaringan dengan para pemimpin politik dan pejabat politis. Satis kemudian bertanya apakah laporannya sudah dimasukkan ke komputer. Ner menjawab sudah, dan sekarang laporan penahanan sudah disiapkan. Satis menyarankan kepada Ner untuk membuat Koshi mengerti dan memahaminya dengan bijaksana, serta memperlakukan Koshi dengan baik sehingga ia merasa nyaman. Karena jika orang berpengaruh seperti mereka terluka, reaksi mereka akan jauh dari kata biasa. Akhirnya, Ner pun memanggil Koshi ke dalam ruangannya.
dia menjelaskan bahwa yang mereka lakukan semata-mata hanya karena tugas. Tapi saat Koshi memukul petugas, keadaan menjadi serius, sehingga menyebabkan Koshi harus ditahan minimal 10 hari sampai 12 hari. Mendengar keputusan kepada dirinya, Koshi memohon dan meminta agar membiarkan ia kembali ke rumah selama 5 hari, mengingat ia sudah berjanji kepada keluarga dan orang tuanya untuk merayakan Natal bersama. Saat ini, ibunya juga terbaring sakit dan tidak tahu apakah ibunya masih ada di Natal tahun depan. Dia juga menjamin bahwa Nair tak akan mendapatkan masalah dari atasannya jika mengabulkan permintaannya. Dan nantinya, sehari setelah Natal, ia akan kembali ke sini untuk menyerahkan diri. Polisi di luar yang mendengarkan permintaan Koshi juga turut bersimpati kepadanya. Tapi karena tegas, Nair meminta maaf karena ia tidak bisa lagi merubah keputusan hukum yang sudah terlanjur dilaporkan. Koshi yang stres, tiba-tiba merasa sakit di kepalanya dan meminta Nair untuk memberi minuman keras. Nair awalnya tidak mau karena botol tersebut sudah disegel untuk menjadi barang bukti. Tapi karena kasihan melihat Koshi, akhirnya ia menyuruh Jenny, seorang polisi wanita di sana, untuk mengambilkannya. Nair kemudian membuka segelnya sambil mengatakan kalau ia memiliki 3 tahun masa kerja sebelum pensiun. Dan jika tindakannya ini ketahuan, bukan hanya mendali polisi, pekerjaannya juga akan hilang. Akan tetapi, kebaikan Nair malah dimanfaatkan oleh Koshi. Secara diam-diam, ia pun merekam dengan ponselnya. Di sana, Nair juga bercerita bahwa ia memiliki istri dari suku asli di daerah ini, di mana ia memiliki tanah 2 hektar dari pemerintah dan sedang membangun rumah kecil di sana. Esok hari, Nair datang bersama istrinya. Ia juga mengenalkan istrinya yang bernama Kanama kepada Koshi. Tapi Kanama malah mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuknya. Koshi yang kesal mendengarkannya datang dan mengatakan kalau Kanama berbau Maoisme. Sebelum dipenjara, Koshi menyerahkan barang-barang berharganya kepada Kumaran dan mengatakan ketika ia bebas nanti, baterai handphonenya harus diisi penuh. Di kantor polisi, datang seorang yang baru bebas dari penjara. Dia bernama Kutamani. Kutamani mengatakan jika dirinya telah bebas karena mendapatkan jaminan dari pengadilan dan mengharuskannya untuk tanda tangan setiap hari Senin di kantor polisi. Mengingat hari itu adalah hari Jumat, Nair menolaknya dan menyuruhnya datang kembali di hari Senin. Kutamani yang tak terima perkataan Nair kemudian menantang dan mengatakan, saat kau melepas seragammu, akan kumulai permainanku. Nair pun membalasnya bahwa ia melepas seragamnya setiap malam dan katakan kepadaku kapan kau siap. Tak lupa saat Kutamani hendak pergi, Nair menyuruhnya untuk memindahkan barang dari tokonya karena tokonya berada di atas tanah pemerintah. Di sisi lain, Koshi akhirnya dipenjara. Suatu hari, ayahnya yang bernama Kuryanjon datang bersama kedua sepupunya dan mengabarkan kesehatan ibunya yang belum membaik. Koshi menyayangkan ayahnya karena telah memberitahu ibu dan istrinya atas apa yang telah terjadi kepadanya. Kita diperlihatkan sesuatu tentang latar belakang istri Nair, Kanama. Saat itu, ia sedang bersama para warga suku datang ke kantor agrari untuk mempertahankan tanah mereka dan menunjukkan asal-usul surat tanah tersebut. Tetapi petugas malah merobeknya. Kanama yang maju sebagai pejuang hak dari sukunya kemudian naik ke atas kursi dan menampar petugas tersebut. Akibat perbuatannya, ia dipanggil di kantor polisi. Saat itu yang menangani kasusnya adalah Nair. Karena tidak tega melihat Kanama yang saat itu masih menyusui anaknya, Nair pun memberi jaminan kepadanya dan membuat keputusan untuk menikah dengannya demi bisa membebaskan Kanama dari hukuman. Tapi di hari Natal, istri dan kedua anak Koshi datang untuk menjenguknya. Ikut juga adik iparnya yang seorang pendeta. Koshi yang rindu dengan anak-anaknya menyuapi dan memeluk mereka. Hari-hari pun berlalu. Sebelum pembebasan, Koshi mengatakan ke pamannya kalau ia akan membalas dan ingin memberi peringatan kepada Nair. Tapi pamannya berkata untuk memaafkan dan menganggap ini sebagai pengalaman berharga untuk dirinya.
tapi Koshi membantah dan mengatakan bahwa ia tak akan melepas Ner yang telah membuat ia dipenjara. Tiba di hari pembebasan, Koshi dijemput oleh kedua saudaranya dan pengacaranya. Dia menunjukkan kepada mereka tentang rekaman Ner yang menghidangkan minuman keras kepada dirinya dan berkata termasuk pelanggaran apa ini. Segera Koshi menelepon teman media agar menerbitkan berita tentang rekaman tersebut. Pengacara sempat memperingati bahwa yang dilakukannya adalah keterlaluan dan bisa membuat hidup Ner menjadi hancur. Di kantor polisi Attapadi, Jessie ditelepon oleh ibunya. Sang ibu menangis dan menyuruhnya untuk melihat berita di televisi. Jessie pun segera melakukan yang diperintahkan sang ibu. Ia terkejut melihat berita yang mengabarkan tentang dirinya dan Ner, di mana saat itu mereka sedang membuka botol minuman keras dan menyuguhkannya kepada terdakwa. Karena termasuk pelanggaran keras, Jenny pun menangis dan takut jika nantinya ia akan kehilangan profesinya sebagai polisi. Ner yang juga segera keluar dari ruangannya tampak begitu cemas karena kejadian yang menimpa dirinya sekarang. Sati sebagai atasan langsung dari Ner saat itu datang. Ner juga diingatkan kepada Satis apa yang pernah dikatakannya kemarin. Tak perlu hukum yang ketat jika terdakwanya adalah orang yang berpengaruh. Tapi kini reaksi mereka menjadi ekstrim. Ketakutan kita terhadap orang-orang berpengaruh menjadi ketidakmampuan kita sebagai orang miskin. Ner juga mengingatkan kepada anggotanya setelah kejadian ini mereka harus melakukan tugas yang seharusnya mereka kerjakan, yaitu menangkap dirinya. Kini kemanusiaan adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang jauh lebih besar dari kita. Hari penangkapan kepada Ner pun datang. Para warga pendukung Ner juga berada di sana. Koshi dan Kutamani juga terlihat di sana untuk menyaksikannya. Di kantor, Satis mengatakan bahwa kepala polisi setuju menjadikan Jessie sebagai saksi dalam kasus ini dan hanya diskors untuk beberapa waktu. Jessie yang saat itu keluar dari kantor didatangi Koshi dan meminta maaf karena telah membuat ia terlibat. Jessie yang sangat kesal memaki Koshi karena Koshi hanya bersimpati untuk dikasihani. Ner yang sudah pulang ke rumah mengatakan kepada istrinya bahwa ia menyuruh para polisi untuk menangkapnya di rumah. Kesedihan pun terpancar di wajah sang istri. Di lain sisi, Satis yang saat itu ditelepon oleh kancer MLA Jos memberitahukan bahwa Kiyoshi adalah temannya dan akan sangat sulit bagi Koshi untuk datang ke Attapadi guna tanda tangan setiap 2 minggu sekali. Mengingat Attapadi dan Katapana bisa menempuh jarak 300 km, jadi dia meminta Satis agar mengizinkan Koshi tak perlu ke sana. Tapi Satis menolaknya, mengingat perbuatan Koshi yang sudah sangat keterlaluan kepada Ner. Satis memberi penawar kepada George bahwa ia akan menyetujui permintaan mereka apabila Koshi tidak mengirim file asli tentang Ner kepada kepala. Mengingat jika dia mengirimkannya, Ner akan kehilangan pekerjaannya. Jos pun berjanji dan menyetujuinya. Satis menyampaikan kepada Ner semua yang dikatakan Jos kepadanya. Tapi bagi Ner itu adalah janji Jos, bukan janji Koshi, mengingat kalau Koshi adalah seorang yang licik. Dan karena jaminan dari Satis, Ner dibebaskan dari penjara sampai penyelidikan terhadap dirinya dilaksanakan. Tapi hal yang tak diharapkan terjadi, di mana ayahnya menyuruh Koshi untuk menyerahkan video asli tersebut kepada penyelidik kepolisian. Ayahnya juga berkata bahwa apa yang dilakukan Ner saat itu kepadanya karena kesombongan seragamnya. Dan bagaimana jika istrimu bersamamu saat itu? Mungkin dia juga akan mengirimnya ke penjara. Ayahnya kemudian menyuruhnya pergi dan kembali ke sini jika kau sudah melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi guys, di sini Koshi sebenarnya sudah ingin menghentikan keributan kepada Ner karena janji yang sudah ia ucapkan kepada George. Tapi karena ayahnya menganggap masalah ini adalah masalah serius, dia tidak bisa melawan dan menuruti kata-kata ayahnya. Singkat cerita, Koshi telah sampai di kantor polisi Attapadi. Ia disambut dengan baik oleh Satis. Saat di ruangannya, Satis menyuruhnya untuk tanda tangan. Satis yang merasa keadaan akan membaik terkejut karena Koshi mengatakan
kalau ia akan pergi ke kantor DSP untuk menyerahkan video aslinya. Sontak Satis menjadi sangat marah karena Koshi telah melanggar janjinya. Ia pun menyuruh semua polisi untuk menggeledah Koshi guna mengambil ponsel yang ada di video tersebut. Akan tetapi ponsel itu tak ditemukan. Dengan ringannya, Koshi berkata kalau ponsel itu sudah ia serahkan kepada pengacaranya di kantor kepala DSP. Koshi yang pergi kemudian menjumpai Kutamani. Kutamani mengatakan bahwa ia telah menyiapkan penginapan untuk Koshi selama di Attapadi. Koshi mengajak Kutamani untuk minum wedang jahe di Tamil Nadu di daerah luar Attapadi. Di sana, Kutamani juga menjelaskan tindakan kriminal yang pernah dilakukannya dan menganggap Ner telah menjebak dan membuat dirinya ditahan. Dari cerita Kutamani, Koshi dan supirnya tak bersimpati kepadanya dan mengetahui bahwa Kutamani ternyata seorang kriminal. Saat itu, Koshi mengajak Kumaran untuk pergi ke rumah Ner guna ingin bertemu dengannya, tapi Ner di sana tidak ada dan hanya istrinya saja yang berada di rumah. Koshi sempat mengejek Ner, tapi Kanama turun menghampirinya. Ia pun berkata, penulis naskah mana yang menulis semua dialog konyol ini untukmu? Apakah itu ayahmu? Kau sudah melihat dunia, tapi kau belum melihat apa yang perlu kau lihat dari dekat. Kanama juga menambahkan, ibumu belum mati kan? Pergilah dan bunuh dia, biarkan dia mati tanpa malu tentang putranya. Perkataan ini membuat Koshi menjadi telak dan tak bisa bercakap apalagi. Ketika malam hari di penginapan, pamannya dan pengacaranya mencoba menyadarkan Koshi atas tindakannya tersebut. Pengacara mengatakan sejak minuman keras disita, Departemen Cukai harusnya membawamu, dan setelah kau ditahan, mungkin kau akan dipukuli sampai matahari terbit. Itu sebabnya Ner membawamu dan mengklaim ada pelanggaran IPC agar bisa meringankanmu. Saat itu, ia bisa saja merebut kendaraanmu jika ia mau dan menjadikan supirmu sebagai tersangka, tapi ia tak melakukannya. Pamannya juga menambahkan, kini yang kau ambil darinya bukan hanya seragam dan medali, niat baiknya selama bertahun-tahun mengabdi dan moral polisi jujur kepadanya juga ikut kau ambil. Berpikirlah lagi, kita masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di pengadilan nanti. Secara tak langsung, perkataan mereka kemudian membuat Koshi merasa bersalah. Di kantor DSP, akhirnya Ner diberitahukan konsekuensi yang akan diberikan kepadanya. 27 tahun penegakan hukum telah berakhir dan sekarang tinggal menunggu keputusan ke pengadilan. Jessie yang juga berada di sana akhirnya terselamatkan dan bisa bertugas kembali berkat kesaksian yang diberikan Ner. Satis juga memberi nasihat kepada Ner agar ia tidak melakukan cara masa lalunya menghadapi Koshi. Satis juga bermohon kepada kepala DSP dan mengatakan kalau Ner adalah seorang yang telah memenangkan 3 lencana keunggulan detektif dan merupakan seorang perwira polisi yang tak pernah terlibat catatan buruk dalam 27 tahun pelayanannya. Akan tetapi permohonannya tak bisa membuat kepala DSP berbuat apa-apa. Sekarang mereka hanya bisa menunggu keputusan pengadilan. Di luar, ternyata Koshi sudah menunggu Ner dan ingin mengatakan sesuatu. Koshi pun mengikuti Ner dalam bis. Dia sepertinya ingin meminta maaf dan ingin mengakhiri huru-hara mereka. Tapi karena ego dari mereka berdua, mereka saling menantang. Ner bahkan berkata kepadanya, jika kau ingin pergi dari sini, maka pergilah. Tapi kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Koshi yang terbawa emosi akhirnya menantang Ner untuk menyelesaikannya di dalam bus. Tapi Ner berkata ruangan di dalam bus tidak cukup untuk mereka bentrok. Kemudian Koshi pun pergi. Ketika bus melewati toko Kutamani, Ner pun turun. Ia kemudian datang dan berkata kepadaku, Kutamani, kau akan memulai permainanmu setelah aku melepas seragamku, bukan? Jadi inilah saatnya. Koshi yang juga ada di sana berniat menolong, tapi dihentikan oleh Kumaran karena ini bukan urusan mereka. Tanpa ampun, Ner mengancar Kutamani.
ia juga menghancurkan bangunan ilegal Ner dengan alat berat yang ada di sana sampai rata. Saat itu Ner juga hendak membunuh Kutamani, tetapi dihentikan oleh Satis yang saat itu segera datang ke lokasi. Satis memberitahu satu fakta kepada Koshi, jika dahulu di daerah Mundur sering diadakan pertunjukan rakyat yang dikenal dengan nama Kumatiti, dan di berbagai Kumatiti, Tuan Tanah sering membawa buruh Tamil ke sana untuk menghabisi kawanan Harijan yang menentang mereka. Tapi saat Kumatiti berikutnya, keadaan berbalik dan membuat 13 dari buruh Tamil yang sering melakukan pembunuhan saat itu menjadi tewas. Polisi tak pernah tahu siapa yang melakukannya, sampai suatu saat seorang laki-laki berusia 25 tahun kemudian terungkap. Dalam pembunuhan itu, pemuda itu mengatakan yang kulakukan adalah cara agar kami bisa bertahan hidup, dan MLA Catan yang menangani kasus itu mendengar jawabannya terpaksa membuat pemuda tersebut bergabung dengan kepolisian. Pemuda itu adalah Ayappa Ner. Karena kebengisannya, ia mendapatkan julukan sang vampir dari masyarakat Mundur. Kemudian sejak ia memakai seragam kepolisian, sikapnya menjadi tenang. Kini kau ambil seragam itu darinya. Selanjutnya ia tak akan percaya hukum lagi. Kita tunggu dan lihatlah apa yang akan terjadi kepadamu. Kumaran yang sadar mereka dalam bahaya mengajak Koshi untuk pergi. Tapi Koshi tidak mau dan akan tetap tinggal di Attapadi. Jika aku pergi dari sini, Ner akan mengejarku. Aku takut ayahku akan turut membunuhnya. Dan di usia senjanya ia bisa masuk penjara karena diriku. Istri dan anak-anakku juga tak akan bisa menanggung sandiwara seperti ini. Jadi aku harus bertahan dan menyelesaikan masalah ini. Di kantor polisi, Ner mengatakan kepada Satis dalam kasus penangkapan Koshi yang pernah ia tangani, ia telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum dengan tidak menegakkan hukum yang semestinya. Dan kuharap kau mau memperbaikinya. Satis pun menyetujui permintaan Ner. Saat Koshi hendak balik ke Attapadi, ia kemudian diberhentikan oleh polisi di bawah pimpinan Satis. Satis mengatakan bahwa di mobil ini pernah ada alkohol 12 botol kan. Kendaraan yang untuk menyelundupkan alkohol bisa disita dan sopirnya juga bisa jadi terdakwa. Koshi yang tidak terima berkata, ini adalah langkah jahat. Tapi Satis dengan tegas mengatakan bahwa kaulah yang membuat langkah jahat ini. Dan ini adalah hukuman yang sebenarnya yang harus kau dapatkan. Akhirnya Koshi kembali menyadari apa yang dilakukan Ner kepadanya dahulu adalah keringanan untuknya. Koshi mulai berjalan ke Attapadi tanpa ponsel, uang, juga dompet. Saat melewati daerah penyeberangan gajah, Ner datang dan menawarkan tumpangan kepadanya. Di motor terjadi keributan lagi di antara mereka. Ner berkata, aku tak akan memberi tanganmu tumpangan pada hari ini. Tapi tak lama lagi saat kau menyelesaikan semua yang bisa kau lakukan menggunakan pengaruhmu dan kakimu berdiri sendiri di tanah seperti aku, maka kau akan kembali ke Katapana hanya dengan peti mati. Salah satu polisi datang kepada Ner dan memberi HP Koshi kepadanya. Dia juga berkata bahwa aku belum memasukkannya ke barang bukti. Ner kemudian menelepon ayah Koshi. Ner mengatakan kalau kepala Koshi sekarang ada di tangannya, kapanpun ia bisa mematahkannya. Bahkan Ner mengancam, gunakanlah pengaruh untuk menjatuhkanku. Kini terima saja apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Sesampainya di penginapan, Koshi juga tidak diberikan gerbang oleh sang pemilik. Tentunya itu atas permintaan Ner juga. Koshi yang putus asa akhirnya tidur di pinggir jalan. Karena kekhawatiran akan keselamatan putranya, ayah Koshi mengirim sepupu Koshi untuk membantunya. Dan saat itu juga secara diam-diam tanpa sepengetahuan Koshi, ia mengirim pembunuh profesional untuk pencegahan demi keselamatan putranya. Saat membuka tas kiriman dari ayahnya, Koshi mendapatkan di dalamnya ada minuman wedang jahe, uang tunai, dan senjata api. Yang secara tak langsung ayahnya mengisyaratkan kepadanya untuk mengakhiri hidup Ner. Keesokan hari, Ner datang ke penginapan Koshi. Terlihat di sana, ia mengembalikan ponsel Ner. Bukan dengan baik, dia malah membuangnya ke jalan. Koshi yang tak terima kemudian datang dan menghancurkan kaca motor Ner.
Dia juga mengatakan, bukan hanya motormu, aku akan membakarmu dan keluargamu hidup-hidup. Kini permainan telah berubah. Ner yang saat itu ditenangkan oleh orang suruhan ayah Kosi juga menyadari orang-orang tersebut adalah kelompok pembunuh bayaran. Ayah Kosi dengan pengaruhnya di pemerintahan memerintahkan agar kepala kepolisian kembali mengangkat kasus yang pernah dialami istri Ner saat pemberontakan pempertahanan hak tanah dengan pemerintah. Satis kemudian mendapatkan tugas langsung dari kepala DSP untuk menangkapnya. Tapi Satis mengatakan kalau wanita itu memiliki bayi yang masih ia susui, dan jika kita memenjarakannya, maka anak itu juga ikut dipenjara. Dan kita akan jawab pada Komisi Media akan Hak Asasi Manusia. Kepala DSP mengatakan ini dilakukan karena ulah Ner yang beberapa hari belakangan ini telah melakukan tindakan kejahatan karena kehilangan pekerjaannya. Jadi untuk meredakannya kita harus bertindak lebih jauh. Kepala DSP akhirnya membuat kesepakatan. Jika Satis membuat Ner mengerti dan menyelesaikan masalah yang ia miliki dengan Kosi, ia tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi jika dirinya gagal, maka ia harus menangkap wanita itu dalam waktu 24 jam. Di kantor polisi, Ner menerangkan kepada Satis bahwa ini terjadi bukan semata-mata karena kehilangan seragamnya, melainkan ia merasa harus menyadarkan Kosi akan kesombongan ia selama ini. Dan jika dia tidak menyadarinya, mungkin kematianlah yang akan terjadi kepadanya. Seketika Kosi pun datang dan diikuti oleh preman suruhan ayahnya. Ner mengatakan kepada Satis bahwa mereka kawanan preman yang dibawa Kosi. Ner juga memberitahu akan membuat masalah kepada kawanan preman tersebut agar para polisi bisa menangkap mereka. Kosi memancing amarah Ner dan membuat mereka saling adu pukul. Bahkan Kosi menantang Ner untuk bertarung dengannya di luar. Di penginapan Kosi, 2 orang polisi datang untuk melindunginya. Tak lama kemudian Ner pun datang. Di depan Kosi dan polisi, dia mengajar semua preman sewaan tersebut sampai tak berdaya. Kosi tidak tahu jika preman itu datang karena perintah ayahnya. Dan setelah kedatangan polisi, akhirnya sepupu Kosi berkata jika preman tersebut didatangkan atas perintah ayahnya untuk melakukan pembunuhan kepada Ner. Di sisi yang bersamaan, pengacara juga mengundurkan diri karena sudah tidak tahan dengan sikap arogan Kosi dalam masalah ini. Kosi mengajak supirnya ke Katapana untuk berbicara kepada ayahnya dan besok pagi kembali ke Attapadi. Ner juga terlihat mengasingkan istrinya dan anaknya ke tempat yang aman agar tidak bisa ditemukan oleh polisi. Sesampainya di Katapana, Kosi disambut oleh kedua anak dan istrinya. Di sana, ia berbicara kepada ayahnya yang tidak mencampuri urusan mereka. Dia juga mengatakan kepada ayahnya, kini ayahnya menjadi terdakwa utama atas upaya pembunuhan Ner. Istrinya yang sudah tidak tahan dengan drama ini akhirnya ikut mencampuri dan mengatakan kepada Kosi agar segera mengakhiri semuanya. Kini Kosi menyadari bahwa ketenangan pikiran keluarganya lebih penting daripada egonya. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri masalah ini secara damai. Ia kemudian menjumpai iparnya yang seorang pendeta, di mana ia menyuruhnya agar menyiapkan laporan atas dirinya yang nantinya dengan laporan tersebut bisa menolong Ayappa Ner. Kosi juga menjumpai Inspektur Jenderal Kepolisian Pak Vijayan. Ia menunjukkan sertifikat medis tentang dirinya, di mana saat itu ia melarikan diri setelah 7 hari dari 30 hari perawatan. Saat itu ia kecanduan alkohol dan hari itu juga saat kadar alkohol dalam darahnya turun secara drastis untuk membuatnya sadar sebagai obat Ner menuangkan alkohol untuknya. Dan atas kejadian itu, Ner sekarang menjadi tak terkendali. Dan satu-satunya cara untuk membuatnya baik kembali adalah seragam polisi. Pak Vijayan yang mendengarkan keluhan Kosi akan membantu yang terbaik untuk mereka berdua. Karena beberapa hari ini Kosi tidak ada di Attapadi. Ner akhirnya pergi ke rumah Kosi di Katapana untuk menemukannya. Istri Kosi yang melihat keberadaan Ner sangat ketakutan dan segera menelepon Kosi. Ayah Kosi datang dan menemuinya. Ner berkata untuk membiarkannya berbicara dengan Kosi.
Di sana ia juga memperingati ayah Koshi dan terjadilah sedikit keributan di antara mereka berdua. Di telepon, ayahnya berkata kepada Koshi, "Sekarang ini bukan hanya masalahmu, tetapi menjadi masalahku juga." Malam hari, karena tidak senang dengan tindakan Ner, Koshi kemudian menghancurkan rumah Ner dengan alat berat sebagai balas dendam atas pertikaian di Katapana. Esoknya, Ner datang ke penginapan Koshi membalas perbuatannya tadi malam, di mana ia membakar mobilnya dengan bubuk mesiu. Kemudian mereka pun melakukan baku hantam. Ner mengunci Koshi dan membuatnya hampir mati. Polisi yang menyadari kekacauan yang sedang terjadi datang dan membuat Koshi selamat dari kematiannya. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kegaduhan yang mereka buat. Tapi antara Koshi dan Ner tak ada yang saling menuntut. Ner mengatakan bahwa rumahnya rusak hanya karena badai dan Koshi mengatakan bahwa mobilnya terbakar karena ia sendiri yang membakarnya. Saat hendak pergi, Satish memanggil Koshi dan mengatakan, "Setelah ini, jika kau memutuskan untuk bertarung dengannya, bersembunyilah dari kami dan aku akan memberikan tips agar kau tak mati. Jangan jatuh dalam genggamannya karena dia akan mencengkeramu, tulang belakangmu akan patah dan menembus ke paru-paru dan jantungmu." Laporan forensik dari orang-orang Tamil yang telah lama meninggal mengatakan demikian. "Tadi kau mengalami kuncian darinya dan jika aku terlambat 10 detik ke sana, kau tak akan hidup sekarang. Itu berarti tantangan dia akan membunuhmu, bukan sekedar ancaman." Itu adalah keputusannya. Masalah baru pun muncul. Saat itu, Koshi yang tampak berada di Attapadi. Jika nanti Ner melihat istri dan anaknya di penjara, dia pasti akan mendatangimu dan menyerangmu dengan membabi buta. Maka aku akan di sana untuk membunuhnya. Koshi kemudian mencari di mana ayahnya menginap di Attapadi dan setelah mengetahuinya, ia menelepon Satish karena takut keberadaan ayahnya semakin memperburuk suasana. Dia menyarankan kepada Satish untuk menangkap ayahnya dan menjadikannya tersangka atas pembunuhan yang ingin dilakukan dengan jasa preman kemarin. Malam hari ayahnya pun ditangkap dan dipenjara oleh Satish. Hari penangkapan kepada Kanama pun tiba. Para polisi yang mengikuti Ner secara diam-diam akhirnya mengetahui keberadaan istrinya. Ner yang berusaha menghentikan penangkapan itu tak berdaya saat semua polisi menahannya. Karena kejadian ini, Ner semakin tak bisa menahan emosinya. Malam itu juga, ia datang untuk menjumpai Koshi, tapi ia tak menemukannya dan hanya bertemu dengan sepupu Koshi. Ner berpesan agar menyuruh Koshi datang ke hadapannya sebelum jam 10 pagi besok. Besoknya, Koshi pun menjumpai dan mengajak Ner datang ke Anaekati, di mana di sana tak akan ada polisi yang menghalangi mereka berduel. Ner pun menyetujuinya. Hari yang dinantikan pun telah tiba. Terlihat juga polisi Attapadi yang menyamar termasuk Satish yang ingin melihat dan mencegah jika nantinya terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka. Kepada Ner, Koshi mengatakan kalau kini ia telah sendirian dan berdiri dengan kaki di tanah. Keduanya berhadapan dalam duel dan setelah pertarungan epik bertukar pukulan, cengkeraman beruang dan lemparan satu sama lain. Karena nasihat Satish, Koshi bisa menghindar dari kuncian Ner. Sampai terlihat Ner menang dan membuat Koshi terkunci dan hampir mati. Satish kemudian datang dan dengan cepat menyuruh anak buahnya untuk memisahkan mereka. Satish juga sempat mengancam Ner untuk menghentikannya karena kepolisian sudah menerimanya kembali. Tapi Ner tak peduli karena istri dan anaknya di penjara. Kepala DSP juga mengatakan jika Kanama dan anaknya sudah dibebaskan karena kepolisian tak mencatat penangkapan itu. Seketika Ner pun menjadi tenang dan ketegangan antara ia dan Koshi akhirnya mereda di sana. Sebelum pergi, Ner sempat bertanya, "Siapa yang memberitahumu tentang kuncianku?" Dengan tersenyum, Koshi mengatakan bahwa bibinya adalah orang mundur. Di akhir film, di masa kerjanya yang tinggal setahun lagi, Ner meminta untuk dipindah tugaskan ke Katapana atas permintaannya sendiri, dan di sana dia mengunjungi Koshi dan berjabat tangan dengannya. Dan film pun berakhir dengan senyum Koshi dan Ner yang tertutup kumis.